Hai guys, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Gue harap kalian semua lagi dalam kondisi chill dan happy ya. Ini adalah video bagian pertama dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang deep banget, tapi justru inilah kunci kenapa kita sering ngerasa capek, ngerasa berat, dan stuck di tempat yang sama. Ini tentang rahasia melepaskan beban batin, atau yang sering kita sebut letting go. Gue yakin, kalian pasti pernah dengar istilah ini, tapi ternyata, konsepnya jauh lebih sederhana dan sekaligus jauh lebih sulit dari yang kita bayangin. Ready? Ayo kita bongkar. Part 1. Letting go. Sederhana tapi berat. Coba bayangin, letting go itu kayak lo lagi megang kartu, terus lo lepaskan. Simple banget kan? Nah, di video ini gue mau jelasin, esensi letting go itu adalah terlepasnya tekanan batin secara tiba-tiba. Contoh paling gampang, memaafkan. Saat lo bilang, aku mau memaafkan, saat itu juga bebannya terlepas. Tapi kenapa kita suka menahan? Ternyata, kita punya pemikiran keliru ini. Kalau aku ngelepasin kemarahan, berarti dia menang. Dia harus dapat balasan. Padahal faktanya justru kebalikannya guys. Ketika lo memelihara dendam, ketika lo memelihara kebencian, lo bukan menghukum orang lain. Lo itu sedang menyakiti diri lo sendiri setiap detik. Lo jadi tuan rumah bagi emosi negatif yang terus menggerogoti energi dan kesehatan lo. Ibaratnya, lo pelihara kambing dendam, tapi nggak pernah lo sembelih. Buat apa? Rugi kan? Jadi, letting go itu cuma butuh satu hal, keputusan sadar. Detik itu juga. Part 2. Ambil alih remote kontrol kebahagiaan. Nah, ini poin paling krusial dan paling sering kita lakukan. Kita itu sering banget tanpa sadar mengambil alih tanggung jawab atas perasaan kita, dan meletakkannya di tangan orang lain. Gini, perasaan itu cuma alat, bukan diri kita, tapi kita malah membiarkan perasaan yang mengendalikan kita. Analogi populernya, remote kontrol kebahagiaan. Coba jujur, berapa banyak dari kita yang menitipkan remote kontrol kebahagiaan ke pacar, ke teman, ke keluarga, atau bahkan ke viewers media sosial? Kita bilang, aku akan happy kalau kamu gini, atau aku senang kalau dia mengakui aku. Saat lo melakukan itu, lo sedang menciptakan candu atau craving eksternal. Lo ketagihan untuk dicintai, ketagihan untuk diakui, dan begitu orang lain gak bertindak sesuai harapan lo, fix, lo akan kecewa, lo akan sedih. Solusinya, ambil kembali remote control itu, simpan di kantong lo sendiri. Mau dia bertindak gini, mau dia bertindak gitu, gak ngaruh buat lo. Kenapa? Karena lo punya kendali penuh atas perasaan lo sendiri. Lo nggak lagi jadi korban. Lo nggak lagi bergantung pada belas kasihan dunia. Sekarang lo yang pegang kendali. Part 3. Musuh sebenarnya bukan pikiran, tapi perasaan. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Selama ini kita mengira yang menyakitkan itu adalah fakta atau pikiran kita. Padahal bukan. Bukan pikiran atau fakta yang menyakitkan, melainkan perasaan yang menyertainya. Pikiran itu sendiri sebenarnya nggak menyakitkan. Yang bikin sakit adalah tekanan perasaan yang terakumulasi. Gini logikanya, satu perasaan negatif mampu menciptakan ribuan pikiran negatif. Contohnya, lo ngerasa benci. Rasa benci itu bisa menciptakan ribuan pikiran kayak, dia jahat, dia nggak pantas, gue harus balas dendam, dan seterusnya. Begitu perasaan benci itu dilepaskan, ribuan pikiran itu pun lenyap seketika. Bahaya mengabaikan perasaan. Kita sering banget lari dari perasaan yang gak enak. Kita cuek. Kita bilang, udah deh, gak mau mikirin lagi. Tapi ingat analogi ini, perasaan yang lo abaikan itu kayak binatang kecil yang lo lepasin ke hutan. Kalau nggak lo perhatiin selama sebulan, lo kaget, buset, ini kok makin gede, makin liar. Perasaan sakit yang tidak diatasi akan menumpuk, dan lama-lama bisa membuat kita merasa hidup ini nggak bermakna. Dan di titik terendah, bisa memunculkan keinginan untuk mengakhiri rasa sakit atau bundir. Please, jangan sampai ke sana. Cara menghadapinya bukan diabaikan, tapi dikenali, dirawat, dan dipeluk.
Terima aja, jangan sok kuat. Lepaskan semua topeng yang selama ini lo pakai. Jujur aja sama diri sendiri. Iya, aku sakit. Iya, aku marah. Begitu lo peluk, energi negatifnya mulai melunak. Part 4. Kesadaran dan surga Jinjing. Sekarang kita bahas konsep mindset yang keren banget. 1. Surga dan neraka adalah state of mind. Sejenak lupakan surga dan neraka sebagai tempat di luar sana. Surga dan neraka itu ada di sini, di dalam diri kita. Ketika lo berada di level frekuensi rendah seperti malu, bersalah, apatis, lo lagi ada di neraka. Tapi ketika lo chill, relax, damai, full of love, lo lagi ada di surga. Artinya, kitalah penentu surga dan neraka kita. Makanya, bawalah surga Jinjing kemana-mana, bawa keadaan damai itu. Jadi, kalau lo lagi butuh, tinggal ambil. Lo boost diri lo ke level kesadaran yang lebih tinggi. 2. Lo cuma nonton layar putih. Ini analogi yang mind-blowing. Dunia luar itu cuma layar. Diri kita di dalam adalah proyektor. Saat lo nonton bioskop, lo itu cuma lihat layar putih kan? Tapi begitu proyektor menembakkan gambar atau drama, lo ikut ketawa, ikut tegang, ikut nangis. Padahal guys, lo cuma lagi nonton drama di atas layar putih. Sama di hidup, masalah, toxic people, penderitaan, itu semua cuma drama yang lo lihat di atas layar putih kesadaran lo. Kalau lo sadar bahwa lo cuma penonton layar, lo bisa mengubah atensi lo. Lo bisa berhenti fokus pada dramanya, dan mulai fokus pada layarnya atau kesadaran lo. Jadilah kesadaran layar. Dengan begitu, drama di luar nggak akan mampu mengguncang kedamaian lo di dalam. Part 5. Latihan praktis melepaskan energi negatif. Nah, setelah semua teori ini, gimana cara praktiknya? Ambil kertas dan pulpen, mulai menulis. Kenali perasaan terbesar, diam sebentar. Rasakan apa yang paling mengganggu lo selama 6 bulan terakhir atau bahkan bertahun-tahun. Bukan faktanya yang lo tulis, tapi perasaan yang nempel ke sana. Misal, rasa malu, cemas, atau tertekan. Lepaskan. Setelah lo tulis, lo sudah melepaskan sebagian energi itu ke tulisan. Sekarang, tutup mata lo sejenak. Niatkan dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan beban emosi yang tertulis itu. Biarkan ia menguap, nggak perlu dipikirin lagi. Gak apa-apa kalau lo nangis. Itu tandanya lo sedang membiarkan emosi lama keluar. Hancurkan atau buang kertasnya. Setelah selesai, buang atau hancurkan kertas itu. Ini adalah simbol bahwa lo sudah melepaskan dan gak lagi membawa-bawa energi negatif tersebut. Penutup, pesan terakhir. So guys, inti dari letting go adalah pilihan. Pilihan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Pilihan untuk mengambil kembali kendali kebahagiaan. Dan pilihan untuk mencintai diri lo apa adanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi betadine yang memang perih, tapi akhirnya menyembuhkan luka batin lo. Keep fighting, keep growing, and don't forget to take care of your inner self. Kalau lo suka dengan konten mendalam kayak gini, jangan lupa like, komen pendapat lo, dan subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan insight berikutnya. Sampai ketemu di video bagian kedua playlist melepaskan beban batin, letting go.